Halo semuanya, Sawadee Kerap, selamat datang kembali di segmen analisa dan kalian sudah siap kita update lagi terkait dengan perkembangan terbaru dari kasus Teng Monida langsung dari Thailand yang semakin panas. Apalagi kemarin ya di tanggal 9 Mei, uh, Mr. Genius ya beserta timnya melakukan pemaparan dan sekaligus membongkar beberapa hal yang dituduh oleh tim mereka kepada sejumlah lembaga di Thailand, misalnya kepolisian, penyidik Nontaburi tepatnya, dan juga dari sebagian tim dokter forensik yang dituduhnya adalah melakukan pembuatan evidence atau bukti-bukti palsu, terutama yang berhubungan dengan data-data ilmiah dari tubuh Teng Monida. Oke, reaksinya gimana sekarang Anjas? Oke, reaksinya ada banyak sekali, baik dari orang-orang yang aku sebutkan tadi dan juga dari orang-orang yang tidak disebutkan dari Mr. Acharya. Langsung aja coba aku cek, adalah pertama di 10 Mei 2022 ini, Mayor Jenderal Supichai Limsi Phawong, Commander of the Institute of Forensic Medicine Police itu mengakui, Police Hospital maksudku, itu sudah mengakui bahwa video yang disampaikan oleh Mr. Genius adalah video yang real. Nah, kemarin aku juga sempat agak sedikit confused ya, apakah karena kan videonya itu nggak begitu clear, ya mungkin karena keterbatasan bahasaku juga di bahasa Thailandnya. Aku tidak begitu paham sebenarnya ini videonya apakah tubuh Teng Monida ataukah tubuh orang lain. Ternyata setelah aku cross check lagi dengan beberapa konfirmasi dari sejumlah orang-orang yang terkait, video yang ditampilkan kemarin itu adalah dua gabungan. Pertama, memang itu adalah bagian pahanya Teng Monida, dan yang berikutnya lagi adalah bagian di mana itu adalah luka karena baling-baling video, dan itu bukan tubuh Teng Monida, tapi mereka tuh kompatibel. Untuk pembandingnya tuh apple to apple. Kenapa ini penting menurut aku menampar ya penyidik Nontaburi pada saat pemaparan di 26 April lalu? Pada saat pemaparan di 26 April lalu, penyidik Nontaburi itu membandingkan lukanya Teng Monida itu dengan luka yang sudah diakui diambil dari Google, dan ternyata netizen Thailand tahu itu bukan luka karena baling-baling dan juga bukan terjadi di Thailand tapi di luar negeri, dan mereka pun meminta maaf karena keteledoran tersebut. Nah, yang hebatnya menurut aku dari pemaparan Mr. Acharya itu adalah dia ini bisa mendapatkan pahanya Teng Monida secara real, yang which is ini menjadi salah satu tuntutan yang membuat Ibu Panida marah. Kenapa? Kok kamu begitu lancang, nggak punya etika, menampilkan foto anak saya di media massa? Itu yang, ya ntar kita bahas lah apa yang dituntut di video berikutnya. Nah, kemudian dibandingkan dengan luka dari seseorang yang terkena baling-baling. Jadi dibandingkan. Intinya dari pembanding tersebut adalah nggak masuk akal luka-lukanya. Nah, nanti karena di YouTube nggak bisa aku tampilkan teman-teman ya, buat luka-luka pembandingnya nanti aku coba tampilkan lagi di Instagram. Kemarin aku sudah live di Instagram, tapi kayaknya agak sedikit gangguan teknis, tapi nanti aku akan siapkan di Instagram liveku. Adalah foto yang pahanya Teng Mo yang real, kemudian dengan foto paha dari orang lain yang terkena baling-baling. Dan ada dugaan di situ adalah, kalau aku melihat ya, aku gambarkan dengan kata-kata dari dua picture yang aku sebutkan tadi. Nah, ini bagian yang akan aku jelaskan sekarang adalah mengenai dua picture. Ini picture semuanya adalah kondisi Teng Monida. Yang pertama adalah picture pada saat Teng Mo itu dievakuasi oleh tim SAR. Bagian paha ke bawah ya, dari perut ke bawah itu ada pembandingnya. Terus sama foto dari pembanding yang sama juga, tapi setelah kondisinya itu beberapa minggu yang lalu. Nah, dari pengamatan Mr. Acharya beserta tim itu melihat, loh kok kondisinya berbeda sekali, bukan berbeda karena keriput atau apa, karena efek dari balm ya atau pengawetan, tapi adalah luka-luka ikan. Jadi kayak luka-luka sisik-sisik yang tergores-gores gitu, kok justru semakin banyak. Itu adalah yang aku lihat dari dua foto itu. Sekali lagi tidak aku tampilkan di YouTube karena itu nanti bermasalah. Jadi nanti akan aku coba live di Instagramku. Akan aku tampilkan dua foto tersebut yang sama-sama berasal dari bagian tubuh Teng Monida. Tujuannya, aku tahu ini sebenarnya nggak etis ya, tapi tujuannya adalah untuk memberikan gambaran ke kalian kenapa Mr. Genius ini begitu sangat vokal dan melihat, karena
luka yang pertama kali didapatkan tim SAR kan tuh fotonya tersebar di media di internet kan ya. Tiba-tiba kok sudah di otopsi kedua kali kok ada tambahan luka-luka. Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagaimana mungkin di otopsi pertama dikatakan luka-luka di paha Teng Monida itu total semuanya ada 11 goresan-goresannya. Di otopsi kedua menjadi 22 dan terakhir di pemaparan 26 April oleh penyidik Nontaburi menjadi 26. Apa yang terjadi? Apakah ada penambahan-penambahan tersebut? Ini dikonfirmasi sekarang langsung sama Mayor Jenderal Supichai ya, yang merupakan Commander of the Institute of Forensic Medicine ya, dari rumah sakit polisi di Thailand. Dia mengakui bahwa video itu benar, dan dia juga poin kedua mengakui bahwa harusnya memang dia meminta izin dulu kepada keluarga Teng Monida pada saat akan melakukan nggak tahu istilahnya demonstrasi, atau kalau menurut mereka sih itu hanyalah untuk mengecek luka-luka untuk mencari tahu apakah benar itu karena baling-baling. Alasannya kenapa baling-balingnya itu ditempelkan ke paha Teng Monida tujuannya adalah untuk mengecek secara real faktanya seperti apa. Kenapa si Mr. Supichai ini mau mengatakan ini? Karena Mr. Jenius itu punya rekaman videonya. Jadi ada seseorang yang merupakan anggota kepolisian senior juga yang memberikan rekaman video, dan sebagian yang dikatakan dari Mr. Acharya di pemaparan kemarin tuh menurutnya hanyalah baru 50%. Dia masih menyimpan bukti-bukti yang lebih frontal lagi tapi masih disimpan. Nah, makanya dari Jenderal Supichai ini mengaku itu adalah benar. Terus juga yang dikatakan begini, rekaman di mana dokter membawa tubuh Teng Mo diuji coba dengan baling-baling tanpa izin itu memang harusnya melanggar, harusnya minta izin dulu. Tapi kan tujuannya adalah niatnya baik, bukan untuk meng-create katanya false evidence atau bukti-bukti yang salah. Dia tegaskan sebenarnya walaupun yang disampaikan oleh Mr. Acharya itu benar, tapi bukan berarti framingnya adalah seperti itu. Dia menegaskan bahwa dari awal luka sebenarnya dari Teng Monida adalah 26. Memang tidak ada tambahan. Tapi ini adalah keterangan di kemarin ya, di hari ini, pagi ini teman-teman. Tapi kan jejak digital membuktikan, kita melihat ya, otopsi pertama 11 luka menjadi 22 dan terakhir menjadi 26. Kalau nggak ada tambahan, nggak ada tambahan, kok bisa menjadi berubah angkanya seperti itu? Dan aku lebih cenderung ke Mr. Acharya karena jejak digital nggak bisa dibohongi begitu. Nah, 9 Mei kemarin juga kan Mr. Jenis itu bongkar ada bukti yang dibuat oleh penyidik dengan dugaan yang mayatnya Teng Monida diambil dari luar kamar mayat, kemudian dilakukan luka tambahan-tambahan. Nah, kemarin aku sempat ngobrol dengan Dr. Hastri lewat chat ya. Aku tanya sama beliau, Bu, Dr. Hastri adalah ahli forensik di Indonesia ya. Sering aku beberapa kali juga sudah ngobrol di YouTube ini tentang kasus Teng Monida. Aku tanya sama Ibu Hastri, Bu Hastri, mungkin nggak sih kalau mayat itu ada dugaan gitu, ada luka-luka yang ditambahkan pada saat proses otopsi agar mensinkronkan dengan alibi-alibi dengan framing yang sedang dibuat jika ini memang benar seperti itu? Dan Dr. Hastri mengatakan adalah, aku sih awalnya aku berpikirnya kayaknya nggak mungkin gitu kan ya. Ternyata Dr. Hastri mengatakan iya, itu kemungkinan besar bisa seperti itu. Tapi itu adalah masih asumsi ya teman-teman ya, karena kan ini adalah statement dari Mr. Acharya. Walaupun dia sangat vokal, tapi dia bukanlah authority di Thailand. Authority ya kalau nggak kepolisian, kejaksaan, dan juga pengadilan. Jadi suka nggak suka, walaupun kita sudah kesannya ini setuju, tapi ini adalah masih dugaan semuanya. Nah, kemudian dari rekaman nih, di rekamannya akan aku bacakan apa yang disampaikan Mr. Acharya, poin-poin utamanya yang aku bahas di video ini. Teng Mo terkena cabikan baling-baling 8-9 kali, di mana paha kanan ada 5 luka dan 8 cabikan baling-baling. Rekaman suara seorang, itu adalah rekaman yang menurut aku juga nggak bisa kita pungkiri. Coba aku mau lihat dulu video yang bukan video, tapi adalah picture. Aku mau lihat lebih detailnya teman-teman. Picture yang aku jelaskan tadi di awal biar lebih clear. Nah, jadi Mr. Acharya itu di sejumlah media online di Thailand tuh sudah menunjukkan ini. Ini sih maksudnya mengerikan ya, gini. Yang aku akan tunjukkan nanti di live Instagramku ya, soon ya. Aku siapkan dulu picture-nya biar lebih enak kalian bisa menontonnya. Jadi paha di kaki ya Teng Mo pada saat lagi dievakuasi,
Itu cuma ada satu garis luka lah ya, kalau di bawah lutut ya. Ini picture-nya ada di bawah lutut yang disiapkan sama Mr. Acharya. Tapi pada saat ini terlihat di ruang otopsi, itu banyak sekali luka, ada 1, 2, 3, 4. Yang major ya, yang besar tuh ada 4. Ada menambah 3 di sini. Berbeda sekali dengan yang pada saat dievakuasi. Nah, ini adalah bagian yang menjadi kritisi, dan kenapa Mr. Acharya menunjukkan ini, karena kan selama ini lawan-lawannya beliau mengatakan, cuma ngomong kosong doang, mana buktinya, mana buktinya. Akhirnya ditunjukkan, dan penyidik pun, bukan penyidik, tapi dari polisi hospitalnya, pemimpinnya juga mengatakan itu adalah benar. Tapi framingnya bukan seperti itu, seperti yang aku jelaskan tadi. Oke, sekarang kita beralih mengenai rekaman suara nih. Rekaman suara kan yang kalian tahu juga kemarin, ada rekaman suara seorang polisi senior yang jelaskan bahwa bukti-bukti Tengmo sebenarnya dibuat oleh dokter forensik, dan disetujui dengan jajaran, minimal ada jajaran dari letnan dan juga kolonel. Luka panjang 30 cm sebenarnya bukan karena baling-baling, tapi ditutupi ada sesuatu hal. Nah, ini adalah masih menjadi tuduhan ya dari Mr. Acharya, dan dari rekaman ini juga mengatakan bahwa itu memang benar, rekaman yang dijelaskan adalah benar, tapi itu tidak seperti yang terlihat katanya. Mereka melakukan hal seperti itu, membawa tubuh Tengmo keluar untuk dicocokkan dengan baling-balingnya itu, bukan untuk membuat luka-luka baru, tapi hanya pure untuk mencari tahu lukanya bener nggak, make sense atau nggak, dan mereka confirm itu adalah benar. Tapi yang dituduh sama Mr. Acharya bukan seperti itu. Mr. Acharya menuduhnya adalah itu bukan untuk menyocokkan, tapi adalah menambah luka-luka menggunakan baling-baling tersebut. Makanya dari jejak digital menunjukkan luka dari awalnya 11 kok bisa menjadi 26. Ini adalah hal yang dikritisi, dan kita nggak bisa menutup mata, ini adalah hal yang memang agak sedikit visi. Itu dulu yang bisa aku update mengenai reaksi dari salah satu institusi. Nah, institusi ini juga di beberapa hari terakhir lalu, juga bersama dengan penyidik Nontaburi, sudah membuat laporan untuk menuntut Mr. Acharya karena dinilainya memberikan banyak keresahan di masyarakat, dan juga merusak citra baik kepolisian negara Thailand. Ini juga salah satu lembaganya. Oke, kita akan update di video berikutnya mengenai kasus Tengmo Nida, dan untuk rekaman gambarnya nanti akan aku share di Instagramku teman-teman, di Anjas di Thailand. Jadi kalian bisa follow di situ. Mudah-mudahan nggak ada masalah teknis lagi kayak kemarin malam ya. I think that's all yang bisa aku bahas. Thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya, tinggalkan like dan juga positif yang komen yang positif aja, serta subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap.